Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Kevin Eka Ramadan dari mahasiswa IAIN Salatiga Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2 NIM 188. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perceraian sebagai solusi terakhir dalam perkawinan. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan. Perceraian itu sebenarnya sah dalam hukum di dalam Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perceraian karena Allah selalu ingin hambanya bahagia dengan adanya pernikahan. Definisi perceraian. Perceraian ialah menghapuskan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntunan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia sejahtera, kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan, dapat putus karena yang pertama seperti kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 338 Undang-Undang Perkawinan. Gugatan provisional pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 7 sampai 89. Sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula gugatan provisional di pengadilan agama untuk menyala yang perlu kepastian segera, misalnya 1. Memberikan izin kepada istri untuk tinggal terpisah dengan suami. Dan yang kedua, izin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul jika suami istri yang bertikai tinggal serumah. Menentukan biaya hidup atau nafkah bagi istri dan anak-anak yang seharusnya diberikan oleh suami. Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. Yang pertama, faktor ekonomi. Mungkin laki-laki itu sudah bekerja keras, banting tulang, cari kerja sana sini, tapi masih belum bisa mendapatkan rezeki yang diinginkan sang istri. Mungkin dari itu istri itu berpikir, wah ini suami saya tidak bisa membelikan saya apa-apa, jadi mereka berpikir untuk berpisah karena dalam pernikahan itu tidak ada kebahagiaan yang tercipta. Namun sang pria, sang suami sudah berusaha untuk membuat keluarga itu menjadi bahagia. Dan kemudian faktor usia. Mungkin faktor usia itu terjadinya pernikahan muda, seperti anak 17 tahun atau 16 tahun sudah menikah. Sebenarnya itu mereka itu belum siap untuk menghadapi jenjang pernikahan. Hanya mereka mungkin sudah tidak tahan untuk itulah. Jadi emosional mereka itu masih naik turun dan selalu melibatkan, ibaratnya kalau pacaran itu putus, tapi sayang itu sudah masuk dalam pernikahan. Jadi mereka perbedaan pendapat dalam usia yang belum waktunya menikah bisa menimbulkan perceraian. Kemudian faktor kurang pengetahuan agama. Bahkan ini banyak dapat dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami atau istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena banyak kerjaan. Selain itu juga sang istri yang sibuknya dengan arisan sehingga melupakan hak dia sebagai istri. Sebaliknya pun suami, saking sibuknya dia lupa bahwa jika sang suami di rumah itu dia sebagai ayah, tidak bisa dia menyangkutkan semua pekerjaan, semua hal yang ada di luar sana ke dalam rumahnya. Kejadian itu yang mungkin sibuk antara sang istri dan sang suami bisa menimbulkan negative thinking,
Contohnya sang suami kerap pulang malam karena sibuk kerja, istri pun bisa berpikir kalau suaminya itu mempunyai wanita simpanan di luar sana. Begitu baliknya pun sang suami yang seorang istri sibuk dengan temannya, dengan arisan, dengan acara di luar, mungkin sang suami akan berpikir begitu juga, mempunyai simpanan di luar. Yang keempat, faktor ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga. Apabila dalam keluarga tidak ada terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya, maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, dan kasih sayang itu akan hilang. Dalam proses integrasi itu sendiri biasanya mengalami berbagai hambatan yang bersifat fisik atau mental yang menyatakan diri dalam bentuk benturan pendapat, sikap atau tingkah laku antara suami istri yang menimbulkan rasa kesal, marah, benci, curiga, dan sebel yang terkadang mengakibatkan terjadinya suatu malapetaka besar atau perceraian. Pendapat-pendapat, pertengkaran, percekcokan, perselisihan yang terus-menerus menyebabkan hilang rasa cinta dan kasih sayang dalam hati dari suami dan istri. Sebenarnya pertengkaran itu hanya menyebabkan bisa menyelesaikan masalah, namun itu hal yang tidak bagus. Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah, antara lain pecahnya keluarga tersebut dan ikatan perkawinan. Hubungan keluarga menjadi renggang dan dampak paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Yang kelima, faktor belum memiliki keturunan. Memiliki keturunan merupakan harapan semua orang yang melakukan pernikahan. Mereka pasti pengen mempunyai keturunan, tapi jika mereka sudah menikah selama beberapa tahun dan belum mempunyai keturunan, itu pasti sang suami akan istrinya kena menuduh istrinya mandul. Begitu pula sebaliknya, istri akan menuduh sang suami mandul, dan itu nanti akan menimbulkan perceraian juga, karena setiap orang tadi pasti pengen mempunyai keturunan. Faktor suami sering berlaku kasar. Penyebab terjadinya perceraian karena suami yang sering berlaku kasar dan menimbulkan hilangnya kasih sayang anak dan renggangnya hubungan keluarga antara pihak istri dan suami. Akibat hukum perceraian bagi istri. Pertama, perceraian merupakan solusi terakhir untuk keluar dari problematika rumah tangga. Perceraian harus dilatar belakangi oleh kondisi darurat. Keputusan tentang kondisi darurat dalam bangunan rumah tangga ini harus merupakan keputusan bersama antara suami istri dan mengedepankan prinsip persamaan hak dan keadilan sosial yang berbasis pada nilai-nilai dasar kemanusiaan. Keputusan bercerai merupakan keputusan bersama suami istri dan bahkan merupakan keputusan bersama anak-anak mereka. Apabila anak telah mempunyai kematangan berpikir atau telah balik, akibat yang ditimbulkan dari peristiwa perceraian ini diupayakan berdampak positif bagi kemaslahatan bekas suami dan juga kemaslahatan bekas istri. Ya, kesimpulannya itu tadi, banyak hal yang membuat perceraian sebagai solusi terakhir. Mungkin sebaiknya bukan perceraian sebagai solusi terakhir dalam pernikahan. Terus sebenarnya itu karena gengsi, mungkin sang suami gengsi mengakui kesalahannya, kekalahannya, untuk meminta maaf kepada sang istri duluan, dan begitu pun sebaliknya. Namun sebenarnya ada banyak faktor lain. Tidak harus penyelesaian terakhir dalam pernikahan itu tidak harus bercerai.
banyak hal yang bagus yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum